Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di konten ngebas ngobrol bebas bareng Bang Agus. Kali ini kawan ngobrol kita sesama konten kreator YouTube dari tim Wisata Dunia Malam. Wisata Dunia Malam ini lagi viral nih. Sama Bang siapa Bang? Yanto saya. Bang Yanto. Abang nih siapa Bang? Ci. 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 Terkenalnya Ci lah. Ci. Ian Nih? sih. Beliau? Biru. Heru. Heru Biru sih udah terkenal lah. Heru biru. Nah, ini kita ngobrolkan konten-konten abang-abang nih semua nih. Oke, Kan siap. konten wisata dunia malam nih lagi bermunculan lah di media sosial, ada di Facebook, di YouTube-nya sendiri kan, di timeline saya itu sering berapa kali karena sama-sama mengikuti kan para youtuber Sanggau ini, kita sebanyak-banyaknya kita ikuti untuk saling tahu perkembangan dunia YouTube Sanggau. Nah ini saya mewakili ya nih Bang, ngobrol-ngobrol Siap. bebas ya ini kita kan. Siap. Ngobrol bebas, ini video ini pun saya buat untuk suatu saat kita tonton Siap. bahwa kita pernah ngobrol, pernah bertanya-tanya macam gini, pernah tertangkap momen ini untuk kita tonton sama-sama nantinya gitu. Jadi sebelum-sebelumnya kalau ada kata-kata yang jangan masukkan dalam hati. Insyaallah. Nah, jadi sejak kapan lah Bang ngemulai ini? Pertanyaan Kalau pertama kita ini. mulai sih sebenarnya itu dari dulu lah ya. Itu dari tahun 2005 kita mulai, karena waktu itu kan tahun 2005 kita masih belum tren lah kita kan. Jadi ibaratnya secara diam-diam lah gitu. Jadi kita dulu tim kita ada juga yang lama-lama dulu kan. Cuma karena ibaratnya semakin tahun ibaratnya ya udah kita bubar gitu kan. Jadi jalan masing-masing gitu kita. Berarti 2005 tuh udah mulai dah tuh. Udah mulai. Tapi belum direkam. Belum direkam. Tapi sebagai pegiat apa sih namanya begitu tuh? Kita sih sebenarnya karena hobi ya, karena aktivitas kita, karena kita emang sukanya di tentang kegoiban, kita kan tentang makhluk goib gitu. Jadi karena udah terbiasa, jadi kita nih buatnya ya menjalani bakat kita dan hobi-hobi kita gitu. Jadi ini pelaku utamanya Bang Yanto nih ya. Saya seorang sebagai apa sih namanya? Bisa nggak dikatakan orang pintar gitu Bang? Tidak lah ya? Beda lah, kita akan makan orang pintar atau gimana, tapi beda karena gini, kepintaran dan juga keahlian itu cuma Allah yang mengetahui kan. Cuma kita tergantung penilaian orang masing-masing gitu. Cuma kalau saya pribadi, saya bukan orang pintar dan saya bukan paranormal dan saya bukan ibaratnya ustadz ataupun kiai ataupun dukun, tapi saya ibaratnya manusia biasa gitu. Yang dititipkan sama Allah yaitu kelebihan ilmu yang diberikan kepada saya untuk menjalani lah yang supaya mensalurkan hobi-hobi saya seperti itu. Jadi hobi tentang barang-barang gaib, Tentang barang dunia goib lah. Dunia goib. Kalau Ci sebagai apa nih Ci? Main game ya Ci. Udah rasa dalam konten main game Ci. Ngobrol loh Ci gitu Ci. Kita sih sebagai bentuk ya lah. Dalam arti ya biasanya bagian penerangan ya kan. Ya pokok yang ada yang bisa dibantu lah di situ. Tim Posisinya. Tim lah ya kan. Tim, betul. Di awalnya dari penasaran ya Ci ya. Betul. Kan? Awalnya kan Cuma ikut ya dia. ketemu kan dengan Bang Yanto kan. Jadi mau bikin konten terus ikut sekali saya. Ikut sekali lalu ajak skeci. Ya. Gimana Itu nih? awal mula Awal mula saya. Percaya enggak percaya kan, diceritakan kan, penasaran. Kecil ikut, dari situ lalu tergabung di tim. Jadi berbentuklah sebuah tim gitu. Awalnya nih yang bikin penasaran kalau Bung Heru apa Bung Heru? Penasarannya kalau kita dari dengar cerita itu pasti penasaran. Apa tuh tentang ini ngomong apa ya? Tentang dunia penarikannya kah, atau tentang sosok hantu atau apa segala macam? Apa yang bikin bikin tertarik tuh apa awalnya? Bikin kalau saya dari penarikan. Menarik barang-barang goib gitu ya. Barang-barang goib. Dulu kan pernah sekali ikut teman, terus ketemu Bang Yanto kan. Jadi pengen lagi gitu kan. Kebetulan Bang Yanto nih memang entusias di bidang itu gitu, memang praktisi kan. Praktisi.
Jadi awalnya kita kan, kalau saya tuh awalnya cuma taunya bikin konten gitu kan. Terus lama kelamaan tertarik juga itu kan, penasaran. Nah, terus sekalian melatih adrenalin. Jadi uniknya gini, waktu saya kenal pertama sama Heru ya, itu kenalnya tuh di YouTube juga, dengan dunia YouTube juga. Jadi si Heru pun nonton YouTube kita, channel kita pun nonton channel YouTube-nya si Heru. Jadi komunikasi lah kita melalui Komen. di komen Awalnya itu kan, komen-komen awal itu. komen gitu kan. Berbalas-balas komen itu. Balas lah posisi ternyata sampailah tukar Instagram ceritanya. Instagram saya ber-DM dengan Heru pun juga mengikuti kita juga. Nah, situlah mulainya. Setelah mulai kita berjanjian. Kita berjanjian di warung kopi hari ya. Di warung kopi sini, ya khususnya di wilayah Sanggau lah kan. Situ. Setelah kita komunikasi, kita bla 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 bla. Heru pun penasaran. Pas kebetulan malam ini kita mau ke Sompu. Saya bilang nih kan, malam ini kalau seandainya mau ikut boleh. Kalau mau ikut sekalian ibaratnya mau konten ya silahkan. Saya bilang kan, memang kalau saya setiap turun di lapangan jarang saya ibaratnya merekam gitu kan, karena saya kadang tuh seorang diri gitu. Bolehlah katanya. Jadi setelah pada malam hari pertama, saya pun merasakan semuanya lah kan. Ya gangguan di lapangan, ya termasuk ya rintangan di lapangan itulah intinya. Sejak itulah sampai tersengat listrik juga. Ya. Jadi tersengatnya gini kita, waktu kita megang benda itu udah tersengat. Jadi yang merasa tersengat ini bukan kita ya, itu semuanya, termasuk kepala adat. Kepala adat kampung setempat situ. Dia pun ibaratnya sampai tersengat juga dia kan. Sampailah barang itu pun diberikan kepada saya juga. Barang itu tapi alhamdulillah masih saya simpan. Jadi konten wisata dunia malam ini memang spesifik untuk penarikan dan pembuktian tempat-tempat ada makhluk goib atau apa enggak gitu. Kita kadang kita kalau dalam penjelajahan kita nih kan, kadang setiap lokasi kadang ada emang makhluk goibnya kadang itu kan. Cuma kadang kita ngambil tuh yang astralnya. Yang astralnya gitu. Contohnya mungkin di sini ini pernah dulu persinggahan para ya leluhur kita gitu kan. Terus ini berarti sini ada beratnya peninggalan ataupun ibaratnya ada yang ditanam gitu. Situlah kita mulai komunikasi juga kita kan, melalui batin kita mulai komunikasi, dan situ juga kita ibaratnya meminta lah kita. Jadi informasi-informasi seputar misalnya ada cerita masyarakat lah misalnya gitu ya. Iya, cerita masyarakat. Misalnya di sini ada dulu pernah ada apa itu dibuktikan abang-abang sama tim nih. Iya, gitu. betul. Sekalian pakai kekuatan batin buktikan itu. Iya, betul. Ini kan banyak seputar pertanyaan nih, Bang. Iya. Abang-abang pun tahu sendiri lah kan, media sosial kita, terus netizen gitu macam mana gitu. Iya. Termasuk saya sendiri sebenarnya tertarik gitu. Iya. Hal-hal goib ini kan memang hal yang tak kasat mata. Iya, Jadi pembuktiannya enggak bisa secara ilmiah gitu Iya, kan. betul. Bahkan bawa kamera belum tentu tertangkap kamera Iya, kan. betul. Banyak yang mengira ini kan gimmick, ini settingan, Iya, betul. ini Settingan. macam-macam model lah komen kan. Mungkin abang-abang udah kebal lah nih dengan komen-komen begitu kan. Ini mengesahkan lah Bang, mengesahkan pertanyaan para netizen nih. Itu tuh settingan atau benar-benar ada tuh Bang? Sama makhluk ya ibaratnya itu dia tetap ada ya, makhluk. Begitu juga dengan benda pusaka atau peninggalan itu ada semuanya. Apa sebab ibaratnya dari dulu leluhur kita selalu mengamanahkan sama anak cucu kita. Dan saya tanamkan ibaratnya harta benda saya itu buat anak cucu saya, katanya kan. Di situlah namakan kita sebagai cucu ni kadang kita tidak tahu di mana benda pusaka, kadang harta leluhur kita disimpan gitu kan. Karena kita ni ibaratnya udah dikasih kelebihan itu, situlah kita meneruskannya, mencari. Di situ kita mencari apa yang ada di situ gitu. Kita contohnya ibaratnya maaf kata kita kan, ya macam keris gitu kan, pusaka-pusaka zaman-zaman kerajaan dulu. Itu kan ada juga ibaratnya sejarah, ini peninggalan ini kan. Mungkin waktu di masa itu dia kewalahan atau bagaimana untuk dalam peperangan gitu kan, atau bagaimana. Di situ mungkin terletak di sini gitu. Namanya gimana ya? Tidak sempat dia untuk mengamanahkan kepada anak cucu. Gitu sampailah dia terbawa. Itu. Jadi barang pusaka yang
ada kodamnya lah kalau Ya, ada kodamnya bahasa lah. kita kan, ada Ah. kodam tuh biasanya kalau nggak sempat diwariskan, barang nih terbawa kodamnya gitu. Terbawa Akhirnya kodamnya. tersembunyi di dunia gaib. Ya betul. Abang-abang nih terutama Bang Yanto nih punya keterbukaan mata batin untuk ngelihat dan meminta barang itu untuk ditunjukkan gitu kan. Ya. Ini kan saya sempat nonton ini ada 2 lah video yang sempat saya tonton tuh, yang satu penarikan keris segini Bang ya. Ya betul. Keris segini sama yang terakhir tuh saya tonton tuh Itu buntat intan. buntat intan. Iya. Nah, ini kan banyak. Ini mewakili lah Ya, pertanyaan betul. para netizen lagi. Buntat intan nih kan kalau pemahaman orang nih, intan Iya. nih kan mahal nih, Ya, Bang. betul. Kan ini sepengetahuan, maksudnya pemahaman umum orang, Ya, intan ini kan betul. mahal nih. Mahal, betul, betul. Sampai ya kita tahu lah Ngabang salah satu penghasil intan di Iya. intan terbesar gitu, yang cuman beberapa karat kecil segini ya Udah main ratusan. udah main puluhan ratusan juta kan. Iya betul. Apa Gi yang abang kemarin Sampai dapat sebesar tuh kan telur sebesar, gitu kan. sebesar ini itu kan kalau di pikiran orang awam, masa ketemu intan macam gitu nggak dibawa balik gitu kan. Nah, kalau dijual segitu tuh nggak perlu lagi kita abang-abang nih bikin konten. Iya betul. Kan begitu pemahaman masyarakat nih, makanya ada yang nanyakan, betul nggak benda tuh intan. Nah, Iya. ada yang ngolok-ngolok malah, mainan anak saya pun ada macam gitu kan. Nah, macam mana tuh Bang? Atau Cik lah, macam mana Cik? Astagfirullah. Komen-komen orang begitu tuh Cik. Nah, itulah kalau menurut dari pandangan saya sih, ya namanya komen-komen netizen ya harap maklum lah, karena kemungkinan mereka kan istilahnya ya hanya menonton sifatnya, istilahnya bukan langsung terjun ke lapangan. Nah, dan lagi kalau macam di video kita itu kan dijelaskan itu kan memang itu buntat intan, bukan intan. Bukan Bukan batunya. Nah, bukan batunya batu. istilahnya. Itu buntatnya gitu, Wah. Nah, terus kalau lihat dari komen-komen itu kan mengatakan kalau itu ada yang bilang itu bukan intan, itu bukan apa gitu kan. Ya. Yang jelas di situ kami kan udah diperjelaskan di situ bahwa itu Dari buntat judulnya, intan gitu. Dari judulnya udah. Ya kalau untuk nyikapi netizen ya kita pun ya harap maklum lah. Ya kemungkinan itulah, maka sempat Bang Heru kemarin kan sempat juga istilahnya ya Bikin challenge. iya untuk mengajak para netizen ya, siapa tahu entah itu Pengen ya teman pembuktian. dekat ya teman-teman jauh yang para netizen yang ngomen ya, siapa tahu memang mau ikut ya dipersilahkan gitu, biar dia lihat secara langsung apakah itu nyata ataukah itu hanya settingan gitu. Jadi gitu guys, kalau memang ada yang enggak setuju atau apa segala macam, kita nih bikin konten nih awalnya, niat kita bikin konten nih kan untuk Hanya dokumentasi semata hiburan. pribadi. Iya betul. Dokumentasi pribadi, terutama saya lah Bang ya. Iya. Kan dokumentasi pribadi, soal bagus enggak bagus kami enggak mikir kan. Kalau ada yang nonton alhamdulillah, enggak ada yang nonton kami yang nontonnya nanti. Tua-tua masa kami ya tua, nanti video-video begini nih kami tonton. Jadi ada kenangan. Ya kalau soal ada AdSense segala macam tuh dah, kalau Allah kasih rezeki alhamdulillah, alhamdulillah kita tolak. Yang jelas kan kita bikin konten itu bukan settingan. Itulah Real, yang ya. terjadi di lapangan. Cuma di video kita diedit itu dipotong-potong. Kalau seandainya ndak dipotong bakal 2-3 jam di situ videonya. Video 15 menit ya belum tentu ditonton sampai habis kan. Apalagi sampai 3 jam. Jadi disclaimernya ini, konten wisata dunia Wisata malam dunia nih malam. bukan bikin orang untuk percaya tentang hal gaib apa segala macam, atau apalagi mengarahkan soal segala macam. Tapi benar-benar untuk dokumentasi pribadi yang dikontenkan gitu. Yang mau percaya alhamdulillah, enggak mau, yang enggak percaya ya dipersilakan skip ya kan. Iya betul. Dan dibuka kesempatan untuk yang mau ikut. Mau ikut. Bisa kontak ke admin wisata dunia malam, nanti dibikin janjian ketemu malam apa segala macam, cuman tetap ada tata tertibnya lah kan, jangan sampai mengganggu segala macam yang malam-malam itu. Ada lagi satu Bang Agus, istilahnya kita nih buat konten nih ibaratnya bukan untuk mencari uang, enggak. Nah gitu, kita buat konten ini memang untuk asik-asik istilahnya, untuk hiburan kita. Dan lagi misalnya kita ada penarikan barang apa segala macam, itu bukan istilahnya kita langsung bawa pulang, enggak. Itu pun tetap kita kembalikan. Nah, jangan istilah disalah nilaikan nanti macam kemarin ya, contohnya buntat intan kemarin. Takutnya nanti ya pemikiran orang kita nggak tahu. Kemungkinan itu diambil.
lalu mereka jual, itulah hasil mereka. Oh bukan. Kalau masalah uang ya, saya sendiri pun pribadi ya saya masih juga bekerja istilah walaupun saya usaha. Abang Jantuk juga seperti itu, Bang Heru juga seperti itu. Istilahnya bukan ngarap yang memang dari konten seperti ini gitu, Pak. Dan saya juga ingin meluruskan juga. Jadi kita harus bisa membedakan mana batu intan dan mana buntat intan. Dinamakan buntat intan, itulah ibaratnya di bawah dari batu intan. Sedangkan buntat ini adalah ibaratnya nama dia adalah intan. Buntatnya ini adalah ibaratnya yang berkodam. Yang berkodam itu dinamakan buntat intan karena dia memiliki kodam. Di situ. Maka setiap kodam, setiap batu intan itu ada nama masing-masing. Lain bedanya dengan intan. Kalau batu intan kita bisa mendapatkan secara manual, itu bisa didapatkan intan yang murni. Dengan hasil jerih payah kita, bekerja kita. Dan kita tidak bisa juga kita menarik secara intan, batu intannya itu secara ibaratnya menggunakan tenaga dalam ataupun kita menggunakan ibaratnya sejenis mantra atau bagaimana gitu kita. Jadi kalau intan ini betul-betul real, kita harus bekerja kita. Begitu juga harus dengan ditambang. harus kerja tambang. Itu. Macam Begitu orang juga, narik emas, Emas. nggak mungkin bisa narik emas nggak kan. mungkin. Tapi Itu. kalau peninggalan yang berbentuk emas, kebetulan ada kodamnya, mungkin Ya. bisa bisa ditarik. Ya. Kebetulan misal nih ada keris ukuran kecil, ada Kecil. kodamnya kebetulan terbuat dari emas. Ya. Itu bisa dipanggil karena ada kodamnya Ada gitu kodamnya. kan. Ya. Bukan berarti semua emas di bumi ini bisa kita mantra bisa naik sendiri. Gitu sih kayak orang Kaya kita. kan. Kayak. Aduh. Itulah. Begitu juga kan buntat intan. Kan ada manfaatnya, ada fungsinya gitu kan. Apa sebab kan? Maaf kata kan. Zaman-zaman leluhur kita dulu, zaman-zaman kerajaan dulu ya kan. Dia dulu kan orang awam. Orang biasa macam kita kan. Dia tidak bekerja. Lalu kenapa dia ibaratnya banyak mendapatkan prajurit? Lalu kenapa dia banyak dapatkan tanah? Sedangkan hasil opeti dia itu kan bagi kita hitung tidak seberapa kan pajak dia ni opeti dia ni kita hitung. Tetapi mengapa waktu zaman kerajaan dulu dia ni bisa memakmurkan rakyatnya? Itulah karena adanya ibaratnya pertama dalam pegangan dia itu kan jenis beratnya pusaka ataupun dari doa dia kedekatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya kan, ditambah lagi perantara dengan ibaratnya segala pegangan dia jenis batu-batu intan kan buntat intan seperti itu dia. Situlah dia ibaratnya untuk menarik melalui perantara itu gitu. Jadi bukan berarti kita mendapatkan wah ini buntat intan mau sembah lo nih supaya kita dapat, enggak. Karena itu kan Allah pernah merintahkan juga kepada hambanya kan, janganlah engkau sembah makhlukku selain kepada aku katanya kan. Barang siapa yang menyembah makhluk ataupun benda-benda pusaka yang menduakan dia, otomatis kita termasuk golongan syirik. Seperti itu. Maka kita sini selalu kita ingatkan juga kepada teman-teman satu tim kan. Kita jangan sampai kita berbuat syirik selain kepada Allah. Karena apa? Hanya Allah yang maha hak. Maka Allah ibaratnya selalu satu. Tidak ada ibu, tidak ada bapak, tidak ada anak. Di situ kita. Jadi itulah kita yang tangguh kita. Tuh. Nah ini udah ngomong-ngomong soal syirik nih Bang. Oh. Ini banyak lah, mungkin ada terbersit segala macam kan. Dan pada praktiknya memang ada yang mungkin aliran atau apa yang macam Ya, gitu. ada. Maka ini saya tanyakan. Ada enggak kira-kira misalnya mahar atau apalah yang dikasih kan, misalnya bunga atau parfum atau apa segala macam yang dikasih kepada makhluk gaib nih untuk mendatangkan barang gitu Bang. Gini, kita bukan berarti kita menuruti permintaan makhluk itu enggak kita. Otomatis waktu sebelum kita menarik kadang kita berjanjian dulu kita. Perjanjian. Kontak dulu berarti. Kontak dulu batin. WA lah, WA. WA lah gitu intinya lah kan. Jadi bertanya lah komunikasi dalam situ dia kan. Ibaratkannya boleh ibaratnya saya menyerahkan batu ini tapi kau harus sediakan dulu gini. Itu. Tapi bisa kita bisa kita turutin, bisa kita enggak. Situ. Kalau kita menurutin berarti kita jatuh syirik, Tapi apabila seandainya kita ibaratnya memberikan ibarat cerahan lagi kita ibaratnya bahwa ini ibaratnya bukan punya dia, hak dia, dia hanya sebagai pendamping atau penjaga situ, maka kita ibaratnya kadang menggunakan dengan ayat ya gitu.
masih dengan ayat. sedekah lah jadi Sedekah lah, jatuhnya ya. jatuh. Ibaratnya saya nih mau pengen sesuatu dengan Cik nih. Oh. Misal Cik pandai ngobat saya nih. Kan enggak mungkin minta tolong begitu ya. Itulah. Kalau saya kasih tanya tarifnya berapa? Nah, itu benar kan? Itu benar. Tapi ini kan sedekah saya karena Oh. kemampuan gitu. Termasuklah tadi kepada makhluk goib itu tadi. Masuk makhluk gaib tadi. Azan. Azan. Jadi kita potong sebentar ya. Oh. Nyambung obrolan tadi sempat kita pending karena azan, kita juga dekat masjid. Nah, tadi nggak ada pelaburnya, sekarang ada pelabur. Pengerasnya. Ini nyambung soal dunia penarikan tadi bang. Kalau abang nih kan dan tim nih memang untuk tujuannya untuk edukasi segala macam begitu lah kan. Yes, Tapi kan ada orang yang berkecimpung di dunia ini nih tadi ini, dunia tarik menarik barang-barang goib ini ada yang karena memang kebutuhan ekonomi, cari untung lah gitu, cari duit gitu kan, karena barang-barang goib kan ada nilainya, macam yang kata-kata netizen kan ada nilainya, ada gimana lah menurut abang yang gitu-gitu tuh. Kalau menurut saya sebenarnya sah-sah juga sih, menurut saya ya. Karena gini, setiap barang pendapatan itu hasil narik, nah itu boleh juga kita sah, kita maharkan dengan siapapun. Nah, tuh. Cuma kita harus pada tempatnya gitu. Kita kecuali kita di hutan perantara, kita di mana di situ kita mengambil, mungkin kita bisa juga kita maharkan kepada orang lain gitu. Kita bisa juga kita ibaratnya kita ya simpan, seperti itu. Kita. Ada enggak selama ini yang abang dapat gitu yang ada harganya gitu bang? Kalau seandainya udah ada harganya, sebagian udah ada sebagiannya. Alhamdulillah, ya, ada. Seperti itu. Jadi salah satunya pun ya dari penajudan ya, kepercayaan lah ya, kepercayaan dari Raja Mardan Mempawah. Alhamdulillah kemarin itu juga namanya Bang Budi, dia sebutkan nih nama Bang Budi. Nah itu dia memahar juga dia semacam jenis tongkat, langsung keris Nogo Sosro, lalu sama kujang dan juga sama setan kober. Jadi barang hasil tarian ini ada yang minat, cocok, kita maharkan. Nah, Jadi, itu. macam Juga. orang nikah lah, itu harus ada mahar. Harus gitu. ada akadnya lah gitu. Harus ada akad. Karena setiap barang yang berkodam kita harus ada akadnya. Karena apa? Penyerahan. Kita enggak ibaratnya asal kita menjual seperti ibaratnya kita di pasaran sana, kita beli sekian langsung kita bawa balik, enggak. Kita harus ada ikatannya, akadnya. Jadi ibaratnya untuk alih rawat. Nah, seperti itu. Kita. Jadi sebenarnya sih kalau udah barang sudah banyak. Banyak lah ya yang ada hasilnya. Ada Jadi hasilnya konten YouTube tuh ya sampingan ya, kebetulan ya ketemu tim kan, didokumentasikan, tapi tanpa bikin konten pun sebenarnya ada gak hasilnya. Ada Ya, hasilnya. Bukan, makanya gitu. tadi disclaimer dari awal kata Ci ya, bukan nak nyari duit nih bikin konten nih kan. Nah, memang sebagian ada yang pengen pembuktian betul lah barang nih, awalnya macam Bang Heru kan penasaran, ikut, ternyata menyaksikan sendiri jadi percaya gitu kan. Kalau Bang Yanto ini memang praktisi, beliau nih udah ada hasilnya. Nah, barang-barang yang ditarik karena bukan punya zuriat, nggak ada yang punya gitu, ada yang naksir, cocok harga, maharkan. Kita maharkan. Nah, gitu. Nah kalau Ci, pengalaman selama ikut nih Ci, apa yang pernah ditemui Ci? Yang paling Percaya takutkan. nggak percaya lah netizen nih kan, yang kira-kira Yang paling takutkan lah. Tempat itu tuh yang kayak hujan-hujan datang. Oh, hutan itu, hutan kota. Hutan kota, sempat di hutan kota bikin konten. tempat Merah. hutan kota, rumah merah. Apa tuh yang ditemui Ci? Kalau yang ditemukan sih, kalau pandangan saya sih belum ada. Yang nampak Nah, mata cuma belum? kalau istilahnya kalau untuk aura-aura yang gimana tuh, ya itu jelas ada. Mm-mm. Ibarat macam suara angin yang mau hujan, tapi bukan hujan, bukan nggak suara angin istilahnya yang mau hujan itu bukan. Itu memang suara ya penghuni situ lah ibaratnya. Ya kalau angin mau hujan kan seluruh kawasannya berangin. kawasan berangin. Ini ada spot tertentu yang tertentu. kok tempat lainnya enggak berangin, Ah, sini betul. berangin kan agak Ah, aneh gitu. betul. Coba di Gitu lingkaran tengah ya, Di lingkaran tengah itu ya. Yang biasa sering itu kalau kami temui itu misalnya kayak daun Mm-mm. Dan tanda daun. pohon kan, tapi cuma satu helai daun yang goyang. Goyang. Cuma kita kan karena kan untuk apa merekam itu dengan kamera yang
minim. kepercayaan minim. Jadi Masih biasanya jadi YouTuber kurang- kere. Ya, itu kere lah istilah. kurang ketangkap kamera. Aduh, Jadi kalau kawan-kawan yang mau membuktikan bisa ikut. bisa ikut. Bisa ikut. Begitulah yang kurang kena kan, percaya. yang udah pasti. Kalau ada yang ragu ya silakan bikin janji kita. Karena kita kan enggak ada ibaratnya rekayasa, ibaratnya apa? Kita bikin penampakan secara buat itu enggak kita maunya gini, maunya kita secara alami gitu lah, secara alami ibaratnya oh ini ada makhluk, oh tanda dia seperti ini gitu kan. Karena apa, kalau ibaratnya angin alam itu biasanya cuma satu arah. Kalau angin alam beda dengan ibaratnya kalau angin tentang ibaratnya buatan dari alam gaib, ibaratnya dari dia biar ngeliling kita, itu tandanya tuh dari pohon-pohon. Kadang pohon ini bergoyang semua nih, putaran nih, tapi yang sebelah sana tuh enggak. Itu cuma pohon kita sekitar kita nih. Kadang satu pohon Diguyuk ada gitu. yang goyang, yang lain enggak. Yang lain dah itu kita semacam sabang merah saya kan waktu itu nggak begitu juga. Jadi pohon yang besar kalau secara logika sampai mampu goyangkan pohon sebesar gini yang kita belok pakai lengan ini nggak bisa, kok bisa bergoyang gitu kan kalau secara logika. Nah tuh ini saja bergoyang dia. Nah, cuma emang sih karena kita kamera tuh minim, kita kameranya nggak bisa kita ibaratnya penampakan macam youtuber yang lain-lainnya kan. Nah seperti itu. Cuma kita ibaratnya yang alami aja saya. Nah itu. Ya, tim ini berusaha mendokumentasikan, tapi karena keterbatasan. Lagi pula kadang depan mata kita bisa nampak, tapi begitu direkam kamera mungkin Nggak nggak nampak. nampak kan. Ah. Nah, jadi itu memang ya bukan salah tim atau itu rekayasa. Makanya kalau yang mau mengikuti langsung untuk pembuktian silakan ikut. Tapi kalau enggak apa-apa. Benda ini enggak ada Itu merugikan yang siapa-siapa intinya betul. kan. Foto yang penampakan ada itu dilihatkan. Nah, ada Foto nih tertangkap. Ada yang Ada pernah sih. ketangkap. Ada tertangkap penampakan. Cuma mudah-mudahan masih ada ya. Kalau nggak dihapus nggak saya. Soalnya Karena RAM saya ini kecil apa ini? saya pun biasa ada nyimpan tuh kan fotonya, cuma malas udah dilihat dah hapus, malas simpan di HP. Dan penampakan dalam dunia yang nyata kita ini kan bukan macam dalam film-film yang Iya, nampak betul. benar-benar hancur muka hantu tuh digambarkan benar-benar seram lah gitu. Kalau di dunia nyata nih kan kalaupun ada makhluk goib nampak tuh paling sekelebat atau cuma nampak bayangan putih, kan bukan macam yang dalam film mata terkeluar iya. apa segala macam. Macam begini modelnya. Tante Tante Kunti. Ini yang di Gua Maria. di Gua Maria gitu sini. Gua Maria ke sini. Ah ini. Dia. Nanti boleh fotonya kirim ke admin biar share ke saya biar boleh. saya munculkan sedikit di biar orang lihat. Lalu ini adalah manusia berjubah. Dia kan manusia berjubah, cuma dia ini ibaratnya hanya buat tongkat. Nah, tuh. Ini terakhir kita dapatkan merah delima. Merah delima Merah dapatnya. delima. Ah ini. Itu merah delima yang kata orang tembus berapa? Iya betul. Kelas. Tembus berapa gelas? Mahal benda tuh. Ya dengar-dengar mahal. Ah, itu. Kalau mau lihat videonya, Kalau lihat di videonya ada. YouTube kita. Di YouTube kita videonya. Itu barang udah jadi hak milik. Itu udah jadi hak milik, tapi alhamdulillah kemarin tuh karena salah satu tim ibaratnya naksir, ya kita maharkan. Oh, ada tim yang maharkan Ada langsung. gitu. Karena kita gini, kita ibaratnya kalau tim ini pengen nih gitu kan, orang luar dia enggak mau nyerah kepada orang luar. Ya udah ambil kan berapa gitu kan, Sesuai lah. sesuai dengan ya risiko yang kita alami di lapangan seperti itu. Gitu. Nah, macam BK juga besi-besi kuning itu ada juga di YouTube kita. Nah, itu macam itu udah kita tes semua. Baik itu dari tahan tembak, tahan cukor, anti bacok sampai anti res. Itu khasiat dari barang itu. Ya, khasiat dari barang itu ada di channel kita juga. Nah, itu udah kita uji semua situ. Nah, begitu juga dengan MD, itu ada juga pengetesan kita. Apa itu, Bang? Merah delima. Merah delima tadi itu ya. Saya awamnya Bang barang-barang gitu Kalau tuh. singkatannya Nah, MD. singkatannya MD. Singkatannya. Tapi itu benar ada pasarannya apa segala macam, Bang? Selama ini sih katanya sih ada pasarannya, cuma yang saya pernah dijanjikan nih sampai sekarang pun belum ada timbul gitu, Pak. Kan kalau di dunia barang apa nama barang itu tuh kata orang Pusaka. barang pusaka, Pusaka. kan ada katanya merah delima kalau tembus 7 gelas harganya berapa miliar gitu. Iya betul. Besi Sampai kuning miliaran. triliunan, iya. Tadi buntat apa biasanya buntat embun apa segala macam Iya. banyak nih.
miliaran semua lah, makanya netizen pun omongannya semua mau hati karena ngira harga itu segitu gitu. Iya betul. Kalau secara praktisi belum pernah ketemu yang MM-an, Belum. yang nawar gitu. Belum. Nah, belum. Cuma kalau kita nih sistem kita pemaharan gitu kan. Tapi apabila seandainya orang minat ibaratnya misalnya wah. Jual lah. Boleh buat Mau. gitu. Saya pun mau. Tapi bendanya ada. Bendanya ada. Cuman yang naksir seharga itu belum pernah jumpa. Belum pernah jumpa. Kan Nah, situ. namanya barang-barang antik, apalah Ya. kolektor item nih kan tergantung dari supply and demand. Ya, Orang betul. minta Ya kita ada barangnya gitu kan. Bukan berarti harga merah delima nih harganya patokannya 2M. Jadi seluruh Indonesia harganya segitu kan enggak begitu. Tergantung orang minta. Ya, Ada yang tergantung minta kemampuan. 100.000. ya, Kalau memang cocok maharnya dirasa sesuai pengorbanannya cuma segitu, lepas. lepas. Nah, tuh. Jadi kita tidak benar kita memaksakan kehendak saya. Ibaratnya salah satu ibaratnya orang luar kan ingin memahar nih benda nih. Ibaratnya contohnya BK lah ya. Nah, karena yang kebanyakan macam BK, keris, sama MD, sama merah delima itu dimahar sama orang luar. Itu sebagiannya dan juga macam buntat lipan, langsung buntat embun. Nah itu kemarinnya dari salah satu orang bodok. Nah itu dia adalah pengusaha bengkel, dia mahar itu buntat embun, buntat embun. Alhamdulillah situ. Nah itu cuma nilai ke nominal cuma 1,5, 1,5. Nah situ. Tapi kalau seandainya ikut-ikut ibaratnya kata orang itu sampai triliunan katanya, sampai miliaran Di kan. atas M lah pokoknya. Belasan M lah intinya. Maka orang yang katanya hal-hal praktisi dalam dunia gaib barang-barang tarikan ini kadang dianggap halu gitu karena itulah omongan tidak MM-an terus lah kan. Yang apa-apa segala macam lah. Tapi ini bukan begitu, barangnya betul asli ada. Itu pun kita lihat yang pengen memaharkan kira-kira kita yakin enggak bisa memegang Bisa benda megang tersebut. itu, mampu Kalau ndaknya kira-kira kita enggak yakin ya bakal enggak akan jodoh kan. Bisa hilang sendiri dia Bisa malah hilang kan sendiri. karena barang tuh ada kodamnya Ada kan. kodamnya. Dan juga salah satu ibaratnya yang cincin saya juga ada kan, itu cincin Gundurwo. Nah itu udah berapa kali cincin saya itu banyak dipakai sama kawan nih, udah hilang tuh balik lagi di rumah. Balik lagi di rumah cincin tuh. Tapi alhamdulillah cincin tuh sekarang udah saya hibahkan di salah satu orang Sekadau. Dia adalah penambang emas dia. Jadi seluruh obrolan kita nih bukan pengen, sekali lagi kita disclaimer, bukan pengen bikin netizen percaya gitu. Kalau yang memang pengen tahu, pengen bertanya, tabayun lah, langsung ngobrol, ketemu langsung. Kalau memang tadi soal dunia malam, wisata dunia malam, ada tripnya bahkan dibuka sekarang. Silakan kontak ke admin wisata dunia malam. Nama kontennya wisata dunia malam. Wisata dunia malam. Nah, itu silakan. Ya masalah terbukti tidak terbukti, cobalah dulu, jangan cuma Urusan bacot kedua ya lah. kan. Bacot ya di komen-komen diajak ketemu tidak berani apa gak hal gitu. Macam saya nih, saya belum nggak sepenuhnya percaya, tapi Ya, bukan betul. nggak berarti saya tidak percaya nih bang. Iya betul. Nah, jadi baik kita ngobrol, tahu lebih jelas gitu. Iya. Pada akhirnya tetap tidak percaya, ya silakan. Iya betul. Dan atau pada akhirnya jadi percaya, tapi tidak disarankan untuk, kan banyak nih orang jadi habis-habisan nih bang soal barang begini nih kan. Iya. Bermodal kemana-mana pergi nyari barang antik, barang goib tadi, akhirnya dikira harga duitnya habis puluhan juta. Banyak nih Banyak ceritanya itu. Sering di masyarakat terjadi, kan. ya. Sering terjadi Nah, itu. maka banyak gak fitnah tentang hal-hal ini. Jadi memang gak heran lah nih bang, Itulah. tetap istiqomah ya buat konten. Amin amin. Soal ditonton orang, minimal kita lah nontonnya. Saya suka gak nontonnya. Kan hiburan nih. Itulah. Kalau soal trip tuh dibuka untuk umum, ada biaya segala macam? Enggak ada sih biayanya. Cuma ada poin-poin yang harus disepakati dulu sebelum ikut. Ada perjanjian lah sebelum. Ya, istilahnya kita tidak boleh takabur. Ya, itu satu. Pokoknya mengikuti dari keputusan tim. Himbauan lah intinya. Bawan lah. Nah, Yang jelas tuh nge-share video kita, subscribe. Apa Jangan nama lupa tuh. channelnya? Wisata dunia malam. Wisata dunia Itu malam. aja syaratnya. nah. Dan juga ada tambahan juga, apabila seandainya ingin membuktikan segala sesuatu tentang kegoiban, boleh langsung juga kita buktikan di lapangan. Nah, situ. Ya dengan syarat itu tadi yang sudah ditentukan dengan tim semuanya. Yang pertama, kita jangan takabur. Karena setiap makhluk goib dia perlu juga dihargai, sama juga dengan manusia. Manusia perlu dihargai, makhluk goib juga perlu dihargai. Maka hargailah sesama manusia, begitu juga makhluk goib.
Jadi setiap ucapan itu adalah harimaumu, maka jagalah ucapan itu. Karena ucapan itulah yang menentukan mati hidupnya kita. Satu aja lagi Bang, pertanyaan Iya. ini mumpung belum kelewatan gitu. Nanti habis ini kita closing. Ya. Soal pembuktian dari barang-barang macam kata Bang kan, kalau besi kuning Ya. apa BK DK. itu kan ada tahan bacok apa segala macam. Iya. Itu ada enggak bikin videonya Bang? Ada videonya. Ada video. Nah, videonya juga ada di channel kita juga di Wisata Dunia Malam. Itu paling bawah ya. Ah. Paling bawah. Nah, itu boleh cari juga di sana. Nah, itu Pokok ada pembuktian pembuktiannya. barang-barang itu ada dibuktikan Iya, khasiatnya. Khasiatnya sudah kita buktikan semuanya, khasiat-khasiatnya, dan juga kita juga waktu bulan yang lalu kita sama juriatnya yang salah satu ada di Sanggau sini, saya pergi juga diundang dengan anggota Polsek di Etikong waktu itu. Dan foto itu udah ada, mungkin karena FB saya yang lama udah saya hapus. Fotonya mungkin insya Allah si Udin masih ada nggak nyimpan foto ya? Insya Allah masih ada kali. Nah itu pembuktian saya sampai saya ibaratnya dikawal lah sama salah satu intel reskrim yang ada di area Sanggau sini. Waktu itu untuk di jalan di Etikong. Jadi yang nak lihat pembuktian tentang khasiat apalah namanya tuh, khasiat lah ya. Khasiatnya. Khasiat barang-barang goib tadi itu ada di video, sebagian ada di video channel Wisata Wisata Dunia Malam. Malam. Nah, Kalau memang masih nggak yakin dengan videonya, datang Boleh langsung datang boleh ke rumah. datang langsung. Apa-apa barang yang ada, misalnya mau dibuktikan, coba gak aku pegang besi kuning, tahan nggak aku, misalnya begitulah kan. bisa. Tapi kan tetap enggak, bukan untuk kesombongan hal Iya. begitu. Dan juga kita tegaskan juga ibaratnya yang masih penasaran dengan keasliannya besi kuning ataupun BK, boleh langsung datang ke rumah ataupun bisa hubungi juga nomor WA saya ataupun langsung kepada Heru Biru. Nah, di situ kita sempat kita anukan buka peluang kita. Komen-komen Nah, di situ ya nanti di Komen-komen YouTube-nya juga kan. boleh di channel Nanti dibalas komennya. Aduh. Di situlah nanti menjalin obrolan. Ya. Ci, ada pesan lagi, Ci? Ci. Mungkin perlu dana? Jadi tim nih berapa banyak tim kalau Wisata Dunia Malam biasanya? Kalau wisata dunia malam sebenarnya kalau tim kita nih hitung yang itu ya yang apa? Tim inti Tim inti lah ya. Kalau tim inti kita tuh ada 6 ada 6. tim inti. Tapi kalau tim Biasanya biasa itu total itu belasan orang. pernah biasa sampai 11-an orang. Sampai 15. Nah, jadi silakanlah kalau yang memang Aduh. punya nyali kan enggak sendiri-sendiri nih Iya. kan, bukan enggak lalu nanti kena dajal kan lalu ditinggal apa segala macam. Itu nanti diomongkan lah kesepakatannya. Aduh. Siapa yang penasaran dipersilakan lah kan. Sampai penasaran dipersilahkan langsung datang. Aduh. Itu Bang, ada tambahan lagi Bang Heru? Ci? Udah. Dah, makasih banyak nih Bang Oke, Yanto, sama-sama. Ci sama Heru Biru sama tim kru yang lain di Wisata Dunia Malam. Mudah-mudahan obrolan kita nih jadi kenangan lah minimal. Amin, amin, bahwa amin, kita amin. pernah ngobrol begini, Amin. kan? Nanti suatu saat kita tonton lagi jadi mungkin ada sisi lucunya obrolan kita nih kan, Amin. atau ada manfaatnya, mudah-mudahan ada manfaatnya Amin amin. supaya ke depan konten-konten kreator dari Sanggau nih makin tumbuh dan berkembang. Amin, Apapun amin. kontennya gitu kan. Amin amin. Ya yang lain yang mau diajak ngebahas juga silakan komen-komen, atau ada request mau siapa kawan ngebahas kita nih ngobrol bebas, nah, silakan di komen-komen. Siapa tahu obrolan-obrolannya bisa menginspirasi. Mantap. Makasih sekali lagi Bang Yanto, Oke, Ci, sama-sama. Oke. Bang Heru. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.